Oke, lanjut Kang. Kita ngebahas mengenai masih di Python, tapi kita bahas multiple variable pada Python itu sendiri. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya. Lanjut. Nah, ini kan yang video sebelumnya kita buat yang baru untuk multiple variable. Oke. Multiple variable .py. Oke. Nah, ini kita buat multiple variabelnya ya. Kita close dulu yang variable. Nah, si bahasa pemrograman Python ini, Kang, itu punya juga yang namanya multiple variable. Nah, dalam variabelnya sendiri itu bisa banyak satu line gitu. Cuma satu baris. Variabelnya banyak, value-nya juga bisa banyak, bisa sesuai. Nah, tapi dalam satu baris. Oke, kita mulai dulu untuk yang banyak value dan multiple variable. Contoh misalkan saya gambarkan untuk X, Y, Z lagi ya. Nah, itu penandanya yaitu koma, lalu spasi, terus koma lagi, lalu saya multipelnya diberikan 3 aja lah ya. Nah, nanti secara value itu kita buat misalkan ya di str nih ya, di str misalkan Rian. Nah, ini tanda kutip ini itu yang membedakan nanti pada pemanggilan variabelnya. Seperti itu. Nah, kan ini ada 3 variabel. Nah, value-nya juga saya buat 3. Jadi misalkan Septian, lalu di sini dengan koma juga, terus ada tanda kutip Anwar. Nah, ini maksud saya yang satu baris itu, Kang. Oke, kita coba tarik atau kita coba print untuk menampilkan apakah bisa terpanggil atau enggak. Contoh misalkan X. Nah, kalau manggilnya cuma satu, apa yang terjadi ya kita tinggal running dulu, di save dulu ya. Ini kan saya nggak tahu save, langsung kita save dulu. Nah, yang terpanggil adalah betul ya variabel pertama. Kok bisa begitu gitu kan? Apakah dia manggil yang duluan aja atau gimana? Oke, kita coba dulu. Misalkan yang nggak tanggung yang Z aja, kita coba langsung yang Z, apakah memang manggilnya sesuai. Nah, maka pemanggilannya ya sesuai, betul. Jadi ketika kita panggil, ini kan ada urutan. Nah, ini mungkin menggambarkan X ini adalah Rian, Y ini adalah Septian, Z ini adalah Anwar, kayak gitu ya. Oke, terus kalau misalkan kita panggil semuanya, bisa nggak sih? Atau kita panggil 2, contoh ya, ini X, terus kita print lagi. Di sini berarti kita panggil yang Y, apakah bisa muncul dua-duanya? Kita clear dulu deh, biar nah ke atas kembali, kita clear. Nah, maka yang muncul adalah Rian, Septian, Anwar, seperti itu. Anwarnya belum ya, karena ini masih XY. Nah, terus kalau kita panggil lagi, print tiga-tiganya misalkan. Kita panggil tiga-tiganya Z di sini, terus kita save, lalu kita print. Maka semua variabel value-nya itu akan muncul, gitu ya. Nah, ini untuk multiple variable, tapi value-nya juga sama gitu. Ada banyak lah ya, gitu kan. Nah, terus bagaimana dengan value yang cuman ada satu, tapi variabelnya multi gitu, variabelnya banyak. Nah, ini mah ya belajar aja ya. Nah, contoh misalkan ini kita hapus ya, sampai dengan sama dengan misalkan ya, value-nya itu cuman ada satu, Rian doang nih value-nya itu. Maka ketika saya panggil yang namanya jadi one value ya, atau satu value terus multiple variable,
saya panggil lagi dengan print yang X dulu ya. Nih X misalkan, kita coba munculnya salah. Nih Riannya ternyata nggak bisa kalau misalkan cuman dipanggil satu, error, ya kan? Value error, unpack XP3. Nih value-nya error. Tapi kalau misalkan kita printnya tiga-tiganya gimana ya? Satu aja udah error, masa ketiganya nggak error gitu kan? Apakah akan error juga ataukah tidak gitu? Nah, kita coba langsung kita. Nah kan, kalau misalkan sampelnya jadi one value, nah ini kan kita coba clear dulu deh, biar maaf, bukan di situ, kita clear di sini. Nah kalau misalkan modelnya seperti ini, contoh X, Y, Z, karena di sini menandakan tanda koma, ya kan, terus ini value-nya sama, value-nya cuma satu, maka hasilnya pun ketika kita print di sini, nih ketika kita print maka dia akan error, ya kan, karena kan terlalu banyak terlalu banyak value yang dipanggil gitu. Tapi kalau misalkan tanda koma ini kita buat jadi sama dengan, maka yang terjadi adalah kita save, maka yang terjadi adalah bisa dipanggil si variabelnya. Kayak gitu ya. Karena sama dengan, ibaratkan gini ya. X sama dengan Y, Y sama dengan Z, Z sama dengan Rian. Jadi kalau misalkan kita panggil Z aja nih, ya kan? Kita panggil Z aja, maka ya value-nya akan muncul, akan sama, akan muncul gitu. Kita coba yang multiple variable tapi yang unpack gitu ya, dalam satu paket gitu, modelnya kayak array lah, modelnya seperti itu. Kita clear dulu. Oke, nah ini kita clear dulu. Ini kita coba, misalkan saya punya variabel yang nantinya akan di pack itu ya, misalkan baju, kok nggak nama lah ya, nama misalnya ya, sama dengan kalau yang namanya di packet ya, jadi udah di dalam variabel tersebut, kita tutup seperti ini, terus diberikan stringnya, misalkan tadi Rian, seperti itu. Nah ini selalu seperti ini ya. Nah ini berarti Septian, terus jangan lupa diberikan koma, stringnya Anwar. Oke, nah ini yang dinamakan packet. Nah terus variabelnya kayak gimana? Nah sebetulnya kalau misalkan dalam satu line kayak gini, kita bisa aja tinggal di print ini ya, di print, terus kita tarik nama. Nah ini kalau misalkan seperti ini, apakah bisa seperti itu? Nih, maka yang keluar adalah full dari satu paketnya itu, ya berikut dengan tutup kurung tutup bukanya gitu ya. Nah kita abaikan, kita enter dulu satu. Nah kita akan buat yang namanya unpack-nya. Jadi kita bongkar lah dari packagingnya ini nih dari bungkusnya ini kita bongkar. Dengan cara kayak gimana? Kita berikan variabel. Ya misalkan di sini ada 3. Satu value-nya ada 3. 1, 2, 1 Anwar, 2 Septian, 1 Rian, 2 Septian, 3 Anwar. Maka kita berikan value, contoh misalkan X, Y, Z, sama dengan, misalkan kita panggil ya ini. Nih variabel ini kita panggil dengan di bawah ya, nama gitu kan. Kita panggil variabelnya di bawah situ ya, agar sama. Terus nah setelah ini kan ini satu baris gitu ya. Nah kita panggilnya apa? Bukan nama lagi, tapi variabel yang dibuat barunya ini ya. Contoh misalkan X sama dengan, bisa nggak sih satu dulu kira-kira? Nah maka akan muncul seperti ini, bisa ya. Kalau misalkan saya butuhnya Z, bagaimana?
Nah, kalau misalkan butuhnya Z, ya yang muncul adalah Z. Anwar, sesuai ya, sesuai dengan ininya gitu. Oke, kita clear dulu. Nah, saya ingin memunculkan semuanya, maka ya tinggal ditulis aja di sini X, di sini print, tinggal taruh yang Y, terus tinggal kita print ulang, taruh yang Z. Nah, kayak gini, save. Maka ya muncul semua value yang ada. Nah, itulah keunikan dari suatu multiple variable yang ada pada bahasa pemrograman Python ini. Next, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.